Kembali mengajak Anda untuk belajar, menggali, mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang keempat. Ibu bapak saudara semuanya, ini adalah kisah peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan Alkitab mencatat seperti ini di dalam ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisan berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel mengalami kekalahan besar. Lalu bagaimana mereka mengevaluasi kekalahan itu? Yang menarik adalah di dalam ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Mereka mengevaluasi kenapa mereka sampai kalah, dan mereka memiliki sebuah pandangan bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan mereka ketika mereka berperang. Itu sebabnya mereka mau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka dalam peperangan itu, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian yang ada di rumah Tuhan di Silo itu, dibawa ketika mereka bertempur. Di titik ini sebetulnya analisa mereka tepat. Mereka kalah perang karena Tuhan tidak menyertai mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu bisa digantikan dengan satu kota yang disebut dengan tabut perjanjian. Memang kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel, tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dan ini bukan sembarang benda, ini bukan sembarang kota, ini tidak main-main. Kalau Anda baca kisah-kisah selanjutnya tentang tabut perjanjian ini, bahkan seorang yang namanya Usa, ketika tabut perjanjian itu tergelincir, hampir jatuh, dia coba tangkap, maka si Usa ini mati di tempat karena menyentuh tabut perjanjian itu. Memang tabut ini merupakan lambang kehadiran Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Bangsa Israel berpikir bahwa tentu dengan adanya tabut perjanjian ini, mereka ketika berperang pasti mereka menang. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat. Peperangan terjadi sambil tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Namun yang mengejutkan adalah ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kalau di dalam peperangan yang pertama mereka kalah 4.000 orang, yaitu 4.000 pasukan Israel tewas. Di peperangan yang kedua, sementara ada tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan, justru mereka mengalami kekalahan yang lebih besar. 30.000 orang pasukan mati di sana. Tentu ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka, tapi justru mereka mengalami kekalahan yang lebih besar. Tidak hanya itu, tabut perjanjian juga dirampas oleh bangsa Filistin, sehingga mereka berkata, telah hilang kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Ibu bapak saudara semuanya, mereka lupa bahwa sesungguhnya yang penting adalah kehadiran Tuhan, bukan hanya sekedar tabut perjanjian yang dihadirkan. Mereka tahu hal yang benar, tapi mereka tidak memaknai itu dengan tepat. Mereka lupa esensi yang sebenarnya. Kehadiran Tuhanlah, dan mereka berpikir bahwa
kota itu bisa menggantikan kehadiran Tuhan. Jadi tidak peduli soal bagaimana mereka membangun relasi dengan Tuhan. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, mereka hidup di dalam zaman, di dalam masa kegelapan, iman mereka bobrok, ibu bapak saudara. Lalu mereka berpikir bahwa kota itu bisa menggantikan kehadiran Tuhan. Maka terang saja ketika mereka perang, sekalipun tabut perjanjian ada bersama dengan mereka, mereka tetap saja kalah. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya, orang Kristen, punya pemahaman yang benar tentang hal ini. Jangan pernah kita menganggap hal-hal yang lahiriah itu bisa mengganti hal-hal yang sifatnya esensi. Saya berikan contoh. Ibadah itu hal yang baik, ibadah itu hal yang penting. Kita percaya bahwa dalam ibadah Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada umat-Nya. Tetapi sekali-kali jangan pernah menaruh iman kita justru pada ibadahnya dan bukan kepada Tuhan yang hadir dalam ibadah. Sehingga banyak orang Kristen takut kalau sampai tidak beribadah. Kenapa? Mereka takut kalau saya tidak hadir dalam ibadah ini, saya tidak akan diberkati Tuhan. Kalau saya tidak hadir ibadah, nanti saya takut kalau saya berpergian, saya mengalami kecelakaan. Banyak orang Kristen punya konsep seperti ini. Bukan berarti saya menyetujui bahwa tidak penting beribadah. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah jangan menaruh iman kita kepada hal-hal yang lahiriah, termasuk hal ibadah. Kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita, maka situasi apapun tetap terjagalah kita. Seandainya pada waktu itu bangsa Israel sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, seperti di zaman Daud misalnya. Bahkan ketika mereka berperang dan tabut perjanjian tidak disertakan dalam peperangan itu, saya yakin Tuhan akan memberikan kemenangan besar kepada mereka. Bukankah Daud juga mengalami seperti itu? Berperang tanpa tabut perjanjian disertakan, toh pulang dengan membawa kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Jadi kehadiran Tuhan sekali-kali jangan kita kotakkan bahwa itu hanya bisa terlihat dari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Saya percaya pemahaman ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu bukan seperti jin. Tuhan itu bukan berada di dalam sebuah benda yang kemudian kita gosok-gosok lalu kemudian baru Tuhan hadir. Bukan seperti itu. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang tidak bisa dibatasi atau diekspresikan dengan bentuk lahiriah apapun juga. Tuhan memberkati kita semuanya.